Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga pada sehat ya. Kami dari kelompok 9 beranggotakan 5 orang, yaitu ada Sofa, Aramanda, Nisrina, Alma, dan saya sendiri Yan Effendi, ingin mencoba menerangkan materi tentang ANOVA. Oke, langsung saja kita ke materinya. Kali ini kita akan membahas materi tentang ANOVA. ANOVA atau Analysis of Variance atau analisis seragam adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rataan antar grup. Grup di sini bisa berarti kelompok atau jenis perlakuan. ANOVA ditemukan dan diperkenalkan oleh seorang ahli statistik bernama Ronald Fisher. Disebut analisis seragam dikarenakan dalam proses ANOVA, sumber-sumber yang ada dipisahkan menurut keragamannya. Sumber keragaman tersebut yang menjadi pembanding untuk mengetahui sumber mana yang menyebabkan keragaman tersebut. Tentang kegunaan ANOVA dan asumsi ANOVA. Kegunaan ANOVA yang pertama adalah untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai adakah perbedaan rata antar kelompok. Yang kedua, analisis ANOVA sering digunakan pada penelitian eksperimen, di mana terdapat beberapa perlakuan, atau peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan bermakna antar perlakuan tersebut. Hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai F-test atau F-hitung. Jika nilai F-hitung lebih dari F-table, maka dapat disimpulkan bahwa menerima H1 dan menolak H0, atau yang berarti ada perbedaan bermakna rata pada semua kelompok. Asumsi ANOVA. Ada 3 asumsi yang harus dipenuhi untuk menggunakan ANOVA. Asumsi yang pertama, memiliki homogeneity of varian. Artinya, variable dependent harus memiliki varian yang sama pada tiap kategori independen. Asumsi yang kedua, random sampling. Subjek penelitian dari setiap kelompok harus diambil secara acak agar mendapat hasil yang signifikan. Asumsi yang ketiga, multivariate normality, artinya variabel dependen didistribusikan secara normal di dalam tiap kategori variabel independen. Kemudian ciri dan prinsip ANOVA. Ciri-ciri ANOVA adalah yang pertama, adanya 3 atau lebih populasi yang akan diuji. Yang kedua, data berskala rasio atau interval. Sedangkan prinsip dari ANOVA adalah melakukan analisis variabilitas data menjadi 2 sumber ragam, yaitu ragam di dalam kelompok atau within dan ragam antar kelompok atau between. Jenis-jenis ANOVA. Yang pertama yaitu adalah ANOVA satu arah atau one way ANOVA. One way ANOVA hanya melibatkan satu faktor. Kemudian yang kedua adalah two way ANOVA yang melibatkan 2 faktor. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu faktor dan level. Setiap faktor memiliki level, ada yang 2 level, ada yang 3 level, dan seterusnya. Misalkan, di sini ada contohnya yaitu faktor jenis kelamin. Nah, faktor jenis kelamin ini memiliki 2 level, yaitu level laki-laki dan level perempuan. Kemudian, untuk contoh selanjutnya, ada faktor model pembelajaran. Faktor model pembelajaran ini memiliki 3 level, yaitu level pemecahan masalah, level discovery learning, dan level inquiry. Kalau kita hanya meneliti atau melihat perbedaan dengan satu faktor, misalkan faktor jenis kelamin saja, maka kita menggunakan one way ANOVA atau ANOVA satu jalur. Sedangkan jika kita menggunakan 2 faktor dalam melihat perbedaan, misalnya faktor jenis kelamin dan faktor model pembelajaran, maka kita menggunakan two-way ANOVA atau ANOVA 2 jalur. Slide selanjutnya di sini ada contoh one-way ANOVA dan two-way ANOVA. Contoh one-way ANOVA. Pengaruh model pembelajaran terhadap prestasi belajar. Nah, prestasi belajar di sini adalah sebagai variabel terikat atau variabel yang diukur. Kemudian, model pembelajaran. Model pembelajaran di sini adalah faktor dengan 3 level, yaitu level pemecahan masalah, level discovery learning, dan level inquiry. Maka, karena faktornya hanya satu, yaitu faktor model pembelajaran saja, maka kita memakai one way ANOVA.
Selanjutnya, contoh two-way ANOVA. Pengaruh model pembelajaran dan kemampuan awal terhadap prestasi belajar. Prestasi belajar di sini adalah variabel terikat atau variabel yang diukur jumlahnya. Sedangkan di sini ada dua faktor, yaitu faktor model pembelajaran dengan 3 level, level pemecahan masalah, level discovery learning, dan level inquiry. Serta yang selanjutnya ada faktor kemampuan awal dengan 2 level, level tinggi dan level rendah. Maka karena faktor di sini ada 2, yaitu faktor model pembelajaran dan faktor kemampuan awal, maka kita menggunakan two-way ANOVA. Selanjutnya, perbedaan ANOVA dengan UJT. Apabila kita ingin membandingkan dua populasi, dalam hal ini adalah kita ingin membandingkan antara Indonesia dan Jepang dalam hal pertumbuhan ekonomi. Jika kita ingin membandingkan dua populasi, maka kita dapat menggunakan UJT. Tapi, jika mau membandingkan 3 atau bahkan lebih populasi, maka kita menggunakan ANOVA. Dengan kata lain, ANOVA dapat menguji perbedaan lebih dari 2 kelompok. Berbeda dengan UJT, yang cuma bisa menguji perbedaan rata dari 2 kelompok saja. Efektivitas 3 model pembelajaran, yaitu pemecahan masalah A1, discovery learning A2, dan inquiry A3. Terlihat dari skor prestasi belajar matematika ketiga kelompok yang dibelajarkan dengan model pembelajaran tersebut selama 3 bulan. Data prestasi belajar ketiga kelompok disebutkan sebagai berikut. Ini tabel yang bawah nih, kan ada A1, A2, A3. Nah, prestasi belajarnya itu variabel terikat. Nah, ini nih prestasi belajarnya nih variabel terikat. Terus faktornya itu model pembelajaran dengan level pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Selanjutnya, langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama kita lakukan seperti biasa, kita membuat hipotesis penelitian H0 dan H1. H0-nya tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Terus H1-nya ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Jadi karena di sini tidak ada perbedaan, maka hipotesis statistiknya adalah sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Terus kenapa menggunakan mu? Nah, untuk perbedaan rata, kita mencari perbedaan rata parameter statistiknya menggunakan mu. Terus selanjutnya H1, karena H1-nya ada perbedaan mu, yaitu tidak sama dengan mu1, tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3. Taraf signifikasinya yaitu 5%. Terus uji yang digunakan yaitu uji ANOVA satu jalur atau one way ANOVA. Selanjutnya kaidah pengujian. Jika F hitung lebih dari F table, maka H0 ditolak. Nanti kita bakal lihat nih F table, terus ada juga T table, terus ada R table, terus menentukan F hitung dan F table. Kalau mau nentuin F hitung sama F table, kita bikin tabelnya dulu nih. Nih yang ini nih, ada X1, X2, X3. X1, X2, X3 ini nih dapatnya itu yang dari slide sebelumnya nih. Nih yang atas ini nih. Nih yang A1, A2, A3. Nah, terus dimasukin ke sini nih, jadinya X1, X2, X3. Jadi ini tuh datanya, data dari prestasi belajar. Tadi tuh yang dari prestasi belajar murid-murid. Hasil yang X1 kuadrat ini itu jumlah yang dari 90, misalkan 90 kali 90 nih, jadi 8100. Terus selanjutnya dijumlahin dah. Kalau misalkan udah nih dijumlahin kayak X1 nih, jumlahnya semua itu ditambahin berapa. Ini kan hasilnya nih 860. Terus selanjutnya juga sama dijumlahin. X2 nya juga dijumlahin, X3 nya juga dijumlahin, X1 kuadratnya juga dijumlahin sampai X3 kuadrat. Nah, itu semuanya dijumlahin.
Nah untuk sigma xt ini nih yang atas nih, yang ini nih, kita jumlahin sigma x1 ditambah sigma x2 ditambah sigma x3. Ini loh nih yang 3 nih. Ini kan 3 nih, x1, x2, x3. Nah kalau yang sigma xt kuadrat itu jumlah dari yang x1 kuadrat, x2 kuadrat, x3 kuadrat. Jadi dia itu ditambah-tambahin tuh, kayak ini kan hasilnya nih 7.004.400. Nah kita taruh bawah. Terus yang x2 kuadrat hasilnya ini nih, kita taruh di bawah. Yang x3 juga kita taruh di bawah. Terus habis itu kita jumlahin. Selanjutnya menentukan jumlah kuadrat. Nih JK jumlah kuadrat untuk beberapa sumber variansi, yaitu total T itu total antar A dan dalam D. Nah ini kan ada JKT, terus ada JKA, JKD. Nah kalau JKT itu jumlah kuadrat total, terus kalau JKA itu jumlah kuadrat antar kelompok. JKD ini kan ini. Nah itu jumlah kuadrat dalam. Untuk N1 itu buat pemecahan masalah. N2 nya itu discovery learning, N3 nya itu inquiry. Nah ini kan N1 nya nih sama dengan 10, N2 nya sama dengan 10, N3 nya sama dengan 10. Nah ini tuh ditambahin, nih N1 ditambahin 2, terus ditambah lagi N3. Jadi 10 tambah 10 tambah 10 sama dengan 30. Nah ini hasilnya nih. Harus digaris bawahi ya, di soal itu nggak harus jumlahnya sama. Ini kan sama nih, jumlahnya 10 10 10, tapi bisa juga beda, boleh beda juga. Selanjutnya kan ada JKT sama dengan sigma xt kuadrat. Sigma xt kuadrat ini tuh, yang ini kan sama dengan hasil yang ini tuh kita dapat yang dari slide sebelumnya tuh, yang sigma xt kuadrat dikurang 2310. Nah itu tuh, ini tuh hasil dari sigma xt, terus kita bagi 30. Nah 30 itu hasil yang dari sini nih, 177870. Nah ini tuh kita dapat dari sigma xt. Kan sigma xt dikuadratin, habis itu kita bagi 30, hasilnya ini. Nah terus habis itu kita kurangin, dan ini hasil jadinya. Ini tuh hasil yang dari atas, kayak 860 kuadrat dibagi 10, hasilnya tuh ini tuh. Nah 73960, 740 kuadrat dibagi 10, ini nih 54760. Begitupun selanjutnya. Terus hasil yang 3 ini nih kita jumlahin. Habis kita jumlahin, kita kurang nih sama ini nih, 177870. Habis itu ini dapat hasilnya nih 1260. Untuk yang JKD ini jumlah kuadrat dalam kelompok JKT dikurang JKA sama dengan nih 4230 dikurang 1260. Ini tuh nih 4230 tuh dapatnya tuh yang dari sini nih, yang paling atas. 4230 dikurang 1260, dapatnya dari sini nih. Nah ini nih, dan hasilnya tuh 2970. Nah, selanjutnya DKT sama dengan NT. Nah NT nya itu jumlah siswa yang tadi tuh yang 30, yang 10 siswa menggunakan pemecahan masalah, terus 10 siswa lagi menggunakan discovery learning, terus 10 siswa lagi menggunakan inquiry. Jadi kan totalnya 30 tuh. Nah terus 30 dikurang 1 sama dengan 29. Selanjutnya DKA sama dengan K. Nah K nya itu adalah jumlah kelompok. Jumlah kelompok yang tadi tuh, yang tadi kita bahas yang awal-awal, yang ada yang menggunakan pemecahan masalah, ada yang menggunakan discovery learning, terus ada yang menggunakan inquiry. Jadi yang 3 kelompok itu adalah nilai dari K nya. Karena jumlah kelompoknya ada 3, terus dikurang 1, jadi sama dengan 2. Selanjutnya DKD sama dengan DKT dikurang DKA. Nah DKT itu jumlah yang ini nih, yang atas nih, yang DKT 29 diturunin, terus DKA jumlah ini nih yang di atasnya juga nih, yang 2, terus dikurang
29 dikurang 2 sama dengan 27. Selanjutnya menentukan nilai variansi, var D. Variansi dalam kelompok. Jika D dibagi dengan DKD, 2970 dibagi 27. Nah, yang 2970-nya itu kita dapat dari yang JKD tuh, yang dari di atas yang kita bahas. Nah, 27-nya ini kita dapat di sini nih. Ini yang barusan, yang di C. Selanjutnya kita bagi 2970 dibagi dengan 27, hasilnya 110. Selanjutnya variansi A. JKA dibagi dengan DKA, 1260 dibagi dengan 2. Nah, ini tuh 1260-nya tuh dapatnya dari atas tuh. Nah, 2-nya itu kita dapat dari DKA. 1260 dibagi 2 sama dengan 630. Menghitung nilai F hitung. Nah, F hitungnya itu nih variansi A 630. Nih, dapatnya yang di atas nih. Variansi D 110. Nah, ini tuh dari nilai D yang tadi nih. Nah, yang ini 110. Jadi 630 dibagi 110, nilainya 5,727. Jadi nanti kita lihat di tabel itu F alpha dispindikasinya DKA, DKD. Di sini DKA-nya 2, DKD-nya 27 nih. Signifikasinya 0,05. Kita ingat-ingat nih yang ini jumlah pembilangnya, terus penyebutnya 27. Nah, sekarang kita ke tabel F. Nah, ini dia nih tabel F. Tadi kan pembilangnya 2, terus penyebutnya 27. Kita cari urutan nomor 27. Habis itu kita cari pembilangnya. Pembilangnya kan 2. Tinggal kita tandain aja dari nomor 27, kita garisin. Nih hasilnya kan 3,35. Ini diambil hasil yang kita cari di tabel F tadi. Ini ditambahin 0 biar sama. Ini biar sama 3 angka di belakang koma dengan F hitungnya. Selanjutnya membuat tabulasi ragam satu jalur atau one way ANOVA. JK-nya tadi hasil perhitungan di atas, nilainya 1260. Terus DK-nya 2. JK-nya ini hasil tadi kita hitung, kita jumlahkan kembali. DK-nya juga sama, kita jumlahkan juga. Variansinya antar kelompok 630, dalam kelompoknya 110. Ini tuh kita dapat dari perhitungan yang tadi. Selanjutnya F hitungnya. Nilai F hitungnya yaitu 5,727 dan nilai F tabelnya 3,350. Karena F hitung lebih dari F table, maka H0-nya ditolak. Artinya ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran discovery learning dan inquiry. Karena H0-nya ditolak, berarti H1-nya itu diterima. H1-nya bilangnya ada perbedaan. Maka kesimpulannya ada perbedaan.